Beragaman budaya, suku, ras, etnis, dan agama yang dimiliki negara Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara multikultural yang terbesar di dunia. Nah, multikultur ialah kondisi keberagaman yang dimiliki masyarakat dikarenakan perbedaan agama, ras, suku, etnis, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat multikultural merupakan suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari beberapa jenis kelompok, budaya, nilai, organisasi sosial, dan adat, serta kebiasaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendidikan multikultural di sekolah merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan keragaman budaya dalam kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Nah, teori tentang pendidikan multikultural sendiri menganggap bahwa keberagaman budaya adalah suatu kekayaan yang harus dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan dalam proses pembelajaran. Nah, rumusan masalah yang akan dibahas pada mini riset kali ini yaitu yang pertama ada bagaimana implementasi pendidikan multikultural di SMA Negeri 11 Medan, dan yang kedua apa saja tantangan dari diterapkannya pendidikan multikultural di SMA Negeri 11 Medan, dan yang ketiga ada apa strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan efektivitas pendidikan multikultural, dan yang keempat yaitu bagaimana dampaknya terhadap pendidikan multikultural di SMA Negeri 11 Medan. Untuk kajian teorinya yang pertama yaitu ada definisi pendidikan multikultural. Nah, akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Nah, pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Selanjutnya, multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Nah, multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mozaik. Nah, di dalam mozaik tersebut mencakup semua kebudayaan dari masyarakat. Masyarakat yang lebih kecil membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mozaik tersebut. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada tujuan serta fungsi pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural sendiri mempunyai dua tujuan ya teman-teman, yaitu yang pertama ada tujuan awal dan tujuan akhir. Nah, tujuan awal di sini adalah tujuan sementara, karena tujuan ini adalah perantara agar tujuan akhir dapat tercapai. Nah, tujuan awal pendidikan multikultural adalah mengembangkan wacana di antara guru, dosen, ahli pendidikan, pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan dan siswa. Artinya, mereka mempunyai wacana yang baik tentang pendidikan multikultural. Maka mereka bisa mengajarkan kepada peserta didik dan masyarakat lokal yang belum menguasai akan hal itu. Nah, untuk tujuan akhirnya, dalam pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi tentang pendidikan multikultural, namun mereka juga mampu menerapkan materi pembelajaran dalam karakter dan tingkah laku setiap hari. Menurut Karyuan tahun 2009 mengajukan sejumlah fungsi yang menunjukkan pentingnya keberadaan dari fungsi pendidikan multikultural. Dan yang pertama yaitu ada memberi konsep diri
yang jelas. Dan yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Dan yang ketiga ada membantu memahami bahwa konflik antar ideal dan realitas itu memang ada di setiap masyarakat. Dan yang keempat, membantu mengembangkan keputusan atau decision making, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang terakhir yaitu ada mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Pendidikan multikultural sendiri memberi tekanan bahwa sekolah pada dasarnya berfungsi mendasari perubahan masyarakat dan meniadakan ketindasan dan ketidakadilan. Nah, fungsi pendidikan multikultural yang mendasar yaitu mengetahui perubahan sosial. Jalan di atas dapat dirinci menjadi 3 butir politik yang kuat. Nah, pendidikan multikultural sendiri sangat menekankan pentingnya akomodasi hak setiap kebudayaan dan masyarakat pada subnasional. Yaitu C. Pendidikan multikultural di Indonesia. Keragaman budaya datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, hal ini sebenarnya dapat menjadi model yang kuat bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi ruh yang kuat untuk mempersatukan warga negara Indonesia yang berbeda budaya, menurut Mathematics 2016. Di dalam konteks perkembangan sistem politik Indonesia saat ini, pilihan perspektif pendidikan yang demikian memiliki peluang dan pendidikan multikultural justru sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan sistem politik yang kuat. Pendidikan multikultural sangat menekankan pentingnya akomodasi hak setiap kebudayaan dan masyarakat subnasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kebudayaan dan masyarakat nasional. Mathematics 2016. Kesadaran akan pentingnya keragaman mulai muncul seiring gagalnya upaya nasionalisme negara yang dikritik karena dianggap terlalu menekan kesatuan daripada keragaman. Kemajemukan dalam banyak hal seperti suku, agama, etnis, golongan yang seharusnya menjadi hasanah dan model untuk membangun seringkali dimanipulasi oleh penguasa untuk mencapai kepentingan politiknya. Mungkin ketika kemudian konflik bergejolak di daerah, negara seakan-akan menutupi realitas kemajemukan di atas nama kesatuan bangsa atau stabilitas nasional. Konflik sosial yang sering muncul sebagai akibat pengingkaran terhadap kenyataan kemajemukan dan penyebab adanya konflik sosial. Bertolak dari kenyataan itu, kini dirasakan semakin perlunya kebijakan multikultural yang memihak keragaman. Dari kebijakan nantinya diharapkan masyarakat dapat mengelola perbedaan yang ada secara positif. Dengan demikian, perbedaan dalam beragama area kehidupan tidak memicu prasangka atau konflik, tetapi sebaliknya mendorong dinamika masyarakat ke arah lebih baik. Namun demikian, problem pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problema yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demografi, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi dapat memicu munculnya problema pendidikan multikultural di Indonesia. Implementasi pendidikan multikultural. Banks tahun 1993 mengemukakan 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. Yang pertama itu, cirinya adalah memasukkan pahlawan atau pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Yang kedua, pendekatan aditif atau additive approach.
Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Yang ketiga, pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetisi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Yang terakhir, pendekatan aksi sosial atau the social action approach mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2 metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian survei dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode survei dengan wawancara serta observasi kepada masing-masing responden guna memperkuat jawaban yang terkesan kurang jelas. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 11 Medan. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah dikarenakan banyaknya keragaman dan akan budaya dan keragaman suku serta agama dalam sekolah ini, dengan didukung oleh lokasi yang merupakan tempat PLP 1 dengan adanya data sebelumnya akan memudahkan peneliti dalam melihat keberagaman suku budaya tersebut. Yang kedua, ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditetapkan kesimpulannya. Saifuddin, tahun 2001, halaman 77. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya, merupakan wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi pengambilan sampel yaitu guru bidang kesiswaan dimaksudkan sebagai representasi dan seluruh populasi sehingga kesimpulan berlaku bagi keseluruhan populasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari hasil wawancara kepada responden mengenai implementasi pendidikan multikultural terhadap toleransi akan perbedaan di SMA Negeri 11 Medan melalui observasi di lapangan serta dokumentasi. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Menurut Singarimbun tahun 1995 halaman 263. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskripsi dalam menganalisis data berupa wawancara dengan guru bidang kesiswaan di SMA Negeri 11 Medan. Di sini saya akan menjelaskan hasil temuan mini riset yang telah kami lakukan di sekolah SMA Negeri 11 Medan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan, adapun jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dan agama, sekolah ini memiliki beberapa program pembelajaran agama, yaitu program pembelajaran agama Islam, Kristen, dan Katolik. Yang mana sampai sekarang program pembelajaran agama hanya berlangsung dengan dua agama. Yang pertama itu Islam dan yang kedua itu Kristen Protestan. Untuk agama Katolik sendiri sedang dilaksanakan perencanaan pembelajaran dengan agama Katolik.
namun belum dilaksanakan sampai hari ini, masih dalam program perencanaan. Dan jumlah siswa berdasarkan agama laki-laki Islam di SMA Negeri 11 sebanyak 281 siswa, dan untuk perempuan sebanyak 483 siswa. Dan untuk Kristen Protestan berjumlah 108 siswa untuk laki-laki dan 173 untuk perempuan. Dan untuk agama Katolik itu ada 4 laki-laki dan 3 perempuan. Di sekolah ini merupakan sekolah yang beragam budaya, yang mana para siswanya memiliki background yang sangat berbeda-beda, yang mana di SMA Negeri 11 Medan memiliki berbagai etnis budaya seperti Batak, Melayu, Nias, Jawa, dan Karo. Yang mana berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan kepada Ibu Wakasek bagian kesiswaan, adapun etnis atau budaya yang sangat mendominasi di sekolah ini yaitu etnis Melayu dan Nias. Kemudian penerapan implementasi pendidikan multikultural yang ada di SMA Negeri 11 SMA Negeri 11 Medan ini melalui program penerapan kurikulum merdeka, yaitu program profil Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila merupakan penerjemah tujuan pendidikan nasional, yang mana berperan sebagai referensi utama yang mengarah ke kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Sebetulnya profil belajar Pancasila ini tidak hanya di kurikulum merdeka, namun juga telah berlaku pada sekolah yang menerapkan kurikulum K13. Untuk dimensi profil Pancasila, perlu dikembangkan satuan pendidik untuk peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat dipahami seluruh pemangku kepentingan karena perannya itu yang sangat urgent dan sangat penting. Yang mana profil ini sederhana dan mudah diingat dan dijalankan oleh pendidik maupun peserta didik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, profil belajar Pancasila terdiri atas 6 dimensi. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berbinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam, profil belajar Pancasila ini secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain penguatan dimensi profil pelajar Pancasila, adapun implementasi lain yang digunakan sebagai wujud multikulturalisme yang ada di sekolah ini, yaitu dengan penerapan atau perayaan Semarak Nasional yang dilakukan di SMA Negeri 11 Medan, yang mana perayaan ini dilakukan setiap sekali 1 tahun, yang mana terdapat beberapa event-event seperti pamer arak budaya, yang mana para siswa mengenakan bentuk-bentuk pakaian yang berasal dari asal mereka sendiri. Di SMA Negeri 11 Medan sendiri memiliki beberapa ekstrakurikuler sebagai penguatan implementasi multikulturalisme, yaitu penguatan pada dimensi agama, yang mana pada agama Kristen mempunyai ekstrakurikuler pendalaman Alkitab, dan untuk agama Islam agama Islam diadakan program mengaji untuk baik putri maupun putra, yang mana putri dan putra ini dipisahkan tempat mereka masing-masing dalam melakukan ibadah atau ekstrakurikuler yang telah diprogramkan oleh pihak sekolah, yang mana antara kedua ekstrakurikuler ini menekankan bagaimana toleransi antar umat beragama yang ada di sekolah ini. Kemudian berdasarkan wawancara dan observasi yang telah kami lakukan, bahwa
antara siswa dan siswa lainnya yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda, baik itu jenis kelamin, agama, dan budaya, memiliki hubungan yang sangat baik dan jarang terjadi perpecahan atau perkelahian antara siswa yang menyangkut dengan agama maupun budaya.